yang insya Allah akan disampaikan oleh Coach Ari Mariadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak para guru-guru kita yang ada di ruangan ini. Dimulai dari Mang Utis ya, lalu kemudian Eyang Mariam, Bos Fatoni, Bos Mahmudin Purwo ya, dan juga semua guru-guru kehidupan yang ada di ruangan ini. Kita semua yang hadir di sini adalah guru kehidupan bagi mitra-mitra kita. Jadi jangan sampai guru kehidupan kehilangan semangat ya. Kehilangan semangat itu kayak gimana Pak Ari? Kehilangan semangat itu adalah kehilangan momentum bagaimana dirinya bisa hidup di tengah orang hidup. Hari ini banyak di antara orang hidup yang ternyata sudah mati sebelum masa kematiannya. Kenapa saya katakan demikian? Gak dianggap hidupnya. Hidup kita gak dianggap ya. Dan karenanya melalui wasilah HNI kita sangat punya harapan besar. Hidup kita ini harus dianggap. Jangan sampai kita sebagai seorang kepala keluarga nggak dianggap sama keluarga. Jangan sampai sebagai seorang ibu rumah tangga nggak dianggap sama anak-anak. Jangan sampai kita sebagai seorang anggota keluarga nggak dianggap sama keluarga besarnya. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita sebut sebagai orang yang masih ada cuman sudah tiada. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan pada sore hari ini sesi closing statement, insya Allah saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa pertemuan semacam ini adalah pertemuan yang sudah kita mulai kali kedua. Hari ini adalah kali kedua. Kali pertama sudah kita mulai dengan skup yang kecil, lalu kemudian kita tingkatkan levelnya, tambah lagi jumlah pesertanya, dan targetnya adalah untuk bisa hadir ke dalam pertemuan yang sangat eksklusif ini di tim Gemar Safar, syaratnya adalah minimal eksekutif director. Anda nggak boleh nawar-nawar lagi, ya. Saya SM Pak, tapi semangat. Saya nggak peduli. Ya, Anda SM semangat, Anda belum ED, saya tidak peduli. Kenapa? Buat kami, buat kita semua yang sudah ada di ruangan ini, Anda belum bisa membuktikan bahwa semangat Anda betul-betul wujud dalam sebuah level yang namanya eksekutif director. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong jangan kasih toleransi. Anda boleh mengundang mitra-mitra Anda dalam undang-undangan yang kami adakan sebagai pertemuan leader. Tapi kalau saat pertemuan ED dan LED, Anda tidak boleh bertoleransi ngajak mitra Anda, walaupun itu pangkatnya sudah SD, Senior Director. Tolong Anda jangan alem-alemin orang-orang yang seperti ini. Ya, jangan dimanja-manja. Ya, Anda boleh manja-manjain di luar. Di ruangan ini kita adalah sebagai Executive Director. Orang-orang yang berpikir tentang bagaimana bukan hanya sekedar mimpinya, tapi mimpi mitra-mitra kita. Membantu mewujudkan mimpi mitra-mitra kita. Bapak Ibu sekalian, jadi ED harus punya kebanggaan yang berbeda dengan saat kita jadi AB. Jangan sampai kita sudah ED, sementara semangat kita semangat AB. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa ngerasain tuh, apa sih bedanya jadi ED. Orang yang terus diberikan kesempatan untuk naik level, dari yang tadinya ED, bonus 3 juta, sama ED yang bonus 4 juta, lebih pede mana? 4 juta. Sama-sama ED, bonusnya 3 juta, yang satu lagi bonusnya 4 juta. Lebih pede yang mana? 8 juta. Ya, yang 8 juta. Jadi semakin naik lagi, ya kalau kita dalam bahasa akidah kita, ya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling derajatnya tinggi di hadapan Allah, yang paling bertakwa. Bayangkan, takwa kita sudah, ya, jangan sampai kemudian urusan dunia kita nggak kelar. Kita berupaya untuk menjadi pribadi takwa. Dan urusan dunia kita nggak kelar gitu. Dan kita kepengen sempurna. Urusan takwa kita gapai, pede dong, ya nggak? Urusan takwanya kita gapai, pede dong, ya nggak? Udah takwa, income hariannya 1 juta per hari. Mantap nggak? Pede nggak kira-kira? Pede ya? Kalau ketemu dengan orang yang ternyata sudah dapat di 1 juta per hari ya Bapak Ibu, per hari. Dia minta lagi sama Allah, ya Allah, 10 juta per hari ya Allah. Kira-kira lebih pede lagi nggak? Dia kalau bertemu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, lebih pede nggak? Tipikal orang yang model kayak gini, dia bertakwa, penghasilannya sehari 10 juta. Itu orang-orang yang senantiasa tawadu Bapak Ibu sekalian. Saya yakin banget, Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa melihat dan membedakan ini orang punya duit apa enggak. Padahal duitnya banyak banget. Padahal asetnya banyak banget gitu. Ya.
10 juta per hari penghasilannya. Maaf ya, saya mengajak untuk berpenghasilan 10 juta per hari ya. Kalau yang baru 10 juta per bulan belum kebayang, ini kok udah 10 juta per hari Pak Hari. Ya salah sendiri kenapa Anda datang hari ini. Gitu. Kalau Anda nggak datang, Anda nggak akan dengar begitu. Ya, sampai nanti Bapak Ibu sekalian, betul-betul kita akan wujudkan, Bapak dan Ibu, kita akan wujudkan yang namanya income sehari 100 juta. Itu bukan sesuatu yang mustahil untuk bisa kita wujudkan bersama HNI. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu sekalian? Ya saya yakin banget. Saya yakin suatu hari nanti 100 juta penghasilan per hari itu bisa kita wujudkan di HNI. Hari ini orang boleh tidak percaya. Tapi kita akan perjuangkan, kita akan buktikan. Anda jangan macam-macam dengan yang namanya HNI itu. Orang-orang yang berjuang di HNI adalah orang-orang yang berupaya untuk mentakwakan dirinya dan kemudian menyelesaikan urusan dunianya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya yakin ketemu dengan orang yang model kayak gini, itu dia bergaulnya sangat pede sekali. Orang-orang yang model seperti ini Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang tidak menampakkan kekayaan hartanya. Justru yang sebaliknya, baru bonus 1 juta per bulan, 1 juta per bulan, itu yang sering pamer biasanya. Betul nggak? Bonus 1 juta per bulan sering pamer tuh. Ya, bonus 1 bulan 10 juta itu lagi asik-asiknya senang pamer gitu. Tapi pada saat kita sudah mendapatkan 100 juta per bulan, itu udah mulai berkurang tuh keinginan buat pamernya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dia akan berfokus untuk pamer hanya kepada Allah. Dia hanya mau pamer sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sudah mengulangi tuh pamer-pamer yang itu, dia sudah mulai mengurangi hiruk pikuk biar nggak kelihatan populer, biar nggak kelihatan terkenal. Kenapa? Karena dia sibuk untuk menjalin, membangun mitra-mitra barunya sehingga orang nggak kenal dia. Kalau kita sudah fokus, ketemu lagi dengan mitra baru, bangun lagi jalur baru, orang nggak kenal Bapak Ibu. Siapa yang kenal? Kalau datang ke LO baru dikenal. Ah ini nih, presiden. Gitu. Ya, tapi kalau tidak datang ke LO, nggak ada yang kenal. Dan itulah para pemburu ya kesuksesan yang ada di HNI. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita melihat ada sebagian orang yang ada di ruangan ini tampak mudah hidupnya. Karena saya yakin dia udah kenyang dengan susah. Ya. Dia udah kenyang dengan kesusahan. Sehingga kelihatan tampak mudah. Tapi kalau hari ini, maaf ya Bapak Ibu, masih kelihatan tampak susah, maka dia pasti belum kenyang dengan kesusahan. Yang harus dia buktikan adalah untuk mencapai loyal executive director, Anda harus jauh lebih susah dari hari ini. Harus jauh lebih susah dari hari ini. Kalau Anda belum merasakan keinginan, pengalaman, peristiwa yang jauh lebih susah dari hari ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Anda nggak akan merasakan kemudahan saat Anda disematkan menjadi loyal executive director. Waktu November, Desember adalah waktu yang harus kita ukir menjadi sesuatu yang sangat bersejarah dalam kehidupan kita. Kurangi tidur kita dulu. Maaf ya, emang harus itu yang kita lakukan. Anda mau jadi LED, banyakan tidur, LED-nya jadi, cuman dalam mimpi. Gitu. Serius, bakal jadi Bapak Ibu sekalian. Bakal jadi, Anda bakal dipanggil ke panggung, cuman panggungnya panggung impian. Ya, Anda bakal naik, berjalan, tidur aja sambil jalan, sambil gini Bapak Ibu. Tapi impian. Seperti orang ngigo. Ya. Jadi kalau kita hari ini meningkatkan intensitas kerja kita di bulan November dan Desember Bapak sekalian, nggak apa-apa. Capek dulu, nggak apa-apa. Ya, bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau saya canangkan, saya bilang dulu sama istri, saya bilang sama anak-anak, maaf ya, Abi kayaknya harus lebih sibuk dulu nih. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Belum LED. Harus lebih sibuk dulu. Umi biar bantuin Abi dulu. Nggak apa-apa ya, titip dulu anak-anak ke orang tua. Ya saya selalu bilang, jangan lama-lama tapi Abi. 1, saya nggak tega sama orang tua saya. 2, saya nggak tega sama anak-anak saya. Ya. Tapi memang harus kita tegain dulu. Bapak itu adalah raja tega. Bapak itu adalah raja tega. Kalau kita sebagai seorang bapak nggak bisa menjadi pribadi yang raja tega, berat Bapak Ibu. Berat. Pertimbangan kita selalu pertimbangan hubungan-hubungan manusiawi. Kasihan. Lebih kasihan Anda kalau nggak jadi LED. Gitu. Anda jangan kasihanin anak Anda. Lebih kasihan kalau Anda tidak jadi LED. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sabar-sabarin dulu. Saya yakin, saya paham. Ada di antara kita yang hari ini butuh uang cash besar. Udah kelihatan. Ya. Udah kelihatan. Saya Pak, lu kok tahu Pak Ari kelihatan gesturnya. Gini. Butuh uang cash besar kan? Iya, bener Pak. Butuh segera ngelunasin utang kan? Ikut tahu banget sih Pak.
butuh ini dan itu. Iya. Oke, kalau Anda butuh itu Bapak Ibu sekalian, maka yang jangan Anda lakukan adalah Bapak Ibu sekalian, Anda berpikir cari jalan pintas, cari pinjaman. Jangan Bapak Ibu. Jangan, please. Ya, hari ini Bapak Ibu, hari ini nih, ya Allah Bapak dan Ibu, saya bertemu dengan orang-orang yang semangat banget cari utangan hari ini. Kalau saya sampai bilang sama istri saya, Mi, ini kode apa lagi yang Allah kasih gitu? Kenapa hari ini orang bertubi-tubi pada pinjam duit. Bahkan ada yang hari ini lagi jatuh tempo sama saya. Saya udah yakin, pasti nggak dia bayar nih hari ini. Betul. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, 3 hari yang lalu, saya ketemu dengan orang yang datang merengek-rengek, datang ke rumah saya. Bawa anaknya, merengek-rengek. Istri lagi bunting, lagi hamil. Ya. Bocah yang satu kecil masih ada tuh. Saya bilang rajin amat nih Bapak. Ya. Masalahnya rajin nggak tepat sasaran gitu loh. Ya, jadi sekaligus bawa anak ke rumah saya 4, yang satu di perut 5. Ya. Bayangkan, dia berhasil untuk meyakinkan saya memelas-melas ya, dan akhirnya saya keluarkan uang. Saya bilang sama istri saya, "Gimana Mi?" "Ya terserah Abi." "Ya udah, biar cepat pulang, saya transfer." Ya. Saya transfer 15 juta. Dan Bapak Ibu sekalian, buat apa? Buat usaha. Biar nanti kalau anaknya lahir, dia bisa beli rumah. Dia bisa usaha, dia bisa beli rumah. Ya udah realistis. Hari ini saya dimusuhin. Serius, ketemu saya, kayak saya yang salah. Padahal saya nggak nagih Bapak Ibu. Saya tidak nagih. Dan hari ini, Masya Allah. Hari ini Allah pertemukan dengan orang yang banyak banget ngajuin pinjaman. Saya nggak usah sebutin nominalnya. Tapi saya langsung berpikir gini, andai mereka bisa merubah gaya mereka memaksa kita sebagai seorang yang punya uang untuk diyakinkan agar pinjaman itu bisa dicairkan. Dan mereka rubah. Untuk mereka bisa merubah nasib mereka dengan caranya yang seperti ini, memaksa saya. Ya, masalahnya dia tidak mau memaksa dirinya. Itu masalahnya. Dia senang memaksa orang lain, tapi dia tidak senang memaksa dirinya. Bapak dan Ibu, November dan Desember ini, kalau kita mau kelar urusan ini dan itu, paksa diri kita. Jangan cuma sekedar maksa orang lain untuk memenuhi ya, pinjamannya. Bapak Ibu sekalian, ya Allah, memang hari ini menjadi sebuah hikmah yang sangat luar biasa. Kenapa acaranya hari ini? Karena ternyata sejak pagi tadi saya betul-betul nerima. Bahkan saya berangkat tadi datang ke sini Bapak sekalian. "Bantu Pak, tolong Pak, 15 juta aja." 15 juta tuh kayak 1.500. 15 juta aja. Ya kan? Saya tanya, 15 juta tuh buat apa? Yang 10 juta buat ngontrak, yang 5 juta buat beli tiket. Kurang ajar saya bilang. Ini orang rumah tangga, ya 10 juta buat ngontrak, 5 juta buat beli tiket. Ini orang mau kemana gitu kan? Ya Allah. Itu udah Bapak dan Ibu, hari ini betul-betul saya dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang melunjak. Dari orang yang jatuh tempo. Yang jatuh tempo hari ini 2 orang. Ya, satu pinjamannya kurang lebih sekitar 18 juta, satu lagi kurang lebih sekitar 25 juta. Itu jatuh tempo hari ini semua. Dan alhamdulillah saya dimusuhi. Ya, padahal datangnya udah luar biasa, melas-melas, ngemis-ngemis dan seterusnya. Bapak dan Ibu, suatu hari nanti Bapak Ibu sekalian akan ketemu dengan fase ini. Orang menganggap kita sudah punya uang berluber-luber Bapak Ibu. Tapi saya yakinkan, Anda tidak akan pernah saya permudah kalau melihat cara Anda yang selama ini pinter ngerasin orang lain, sementara Anda lembek sama diri Anda sendiri. Enggak, saya nggak akan kasih. Ngisi acara di daerah manapun Bapak Ibu, pulang-pulang, ya Allah, ada lagi yang WA, "Pari, nomornya saya simpannya." Iya, ujung-ujungnya, "Pari, tolong Pari, saya duda." Terus? Ya, istri saya udah nggak ada. Terus? "Saya terlibat hutang Pak Ari di sebuah bank." Oke. "Tolong Pak Ari bantu lunasi." Buset dah. Ini ujung-ujungnya gak enak banget saya bilang nih. Ini orang gak tahu diri saya bilang. Saya bilang, "Berapa hutangnya Pak?" "Ada berapa?" "Gak banyak kok Pak Ari, cuma 35 juta. Buset. Saya bilang, orang enteng banget kalau gak banyak Anda lunasin. Ngapain Anda minta tolong saya? Terus saya bilang, "Apa pangkat Anda di HNI hari ini?" "Alhamdulillah Pak Ari, saya manajer." Terusin jadi ED. Gitu loh. Dulu waktu saya pangkat manajer, saya juga punya hutang. Sama. Pangkat saya ED, saya punya hutang. Sama juga. Pangkat saya LED, saya punya hutang rumah. Sama.
Tapi saya berjuang dengan HNI. Serius, sungguhan berjuang. Beres utangnya. Sekarang saya tidak mau kasih Anda uang, tapi Anda harus berjuang seperti dulu saya berjuang di HNI. Biar tahu rasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, hari ini terlalu banyak orang yang bisa keras sama orang lain, tapi tidak bisa keras sama dirinya. Dia lembek sama dirinya. Untuk menjadi seorang LED nggak bisa lembek. Mohon maaf, nggak bisa lembek. Bapak Ibu boleh cek. Yang jadi LED di HNI pakai cara-cara lembek, cek. Saya garansi nggak ada. Rata-rata mereka adalah orang-orang yang memang punya tipikal siap untuk ngerasin dirinya. Dikerasin Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka sadar dunia ini akan sangat keras sama mereka yang lembek. Ya. Bapak Ibu sekalian, jangan lama-lama untuk tidak jadi LED. November, Desember, ini adalah sesuatu yang sangat realistis. Berarti yang tadi sudah disampaikan oleh Bos Mahmud, berapapun omset Anda hari ini, Anda ED, omset 5.000, omset 10.000, it's okay. Anda jangan fokus di 5.000-nya. Tapi mari kita fokus pada angka realistis yang ingin kita wujudkan di bulan November ini. Mungkin Pak Ari, kalau Anda mengatakan mungkin, maka akan mungkin. Kalau Anda mengatakan tidak mungkin, ya nggak akan mungkin. Sampai kapanpun tidak akan mungkin. Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat optimis. Ruangan ini, ya kita hari ini cuma pinjem kapasitas untuk 50 orang kurang lebih. Tapi insya Allah Bapak dan Ibu, 2023, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh senang datang ke sini cuma sendirian. Catat itu. 2023, Bapak dan Ibu sekalian tidak boleh senang datang ke tempat ini sendirian. Ya, tapi harus bersama dengan mitra Bapak Ibu sekalian. Ngecek minimal ya. Ajak mitra Bapak Ibu sekalian. Dan kalau ini tidak cukup Bapak Ibu sekalian, kalau ini tidak cukup buat tim Gemar Safar, saya akan siapkan tempat 1.500 orang untuk ED dan LED-nya tim Gemar Safar Bapak Ibu sekalian. Di mana Pak Ari tempatnya? Udah nggak usah banyak tanya. Ya. Yang penting ntar saya siapin. Insya Allah 1.500 orang pun bisa Bapak Ibu sekalian. Dan yang hadir adalah mitra Bapak dan Ibu sekalian dengan pangkat minimal. Ingat, pangkat minimal eksekutif director. Bapak dan Ibu, tolong diingat-ingat. November ini Bapak Ibu sekalian, Anda boleh datang sendirian hari ini. Ya. Kalau misalnya Anda mengatakan, ya Pak, mitra saya jauh-jauh, alhamdulillah, syukuri. Maka mari berjuang untuk menemukan mitra Anda yang dekat-dekat sini Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bersyukur LO ada dekat di sekitar kita. Kita bersyukur. Nih saya bocorin deh, 1.500 di mana? Tuh di Plaza HNI. Ya, Plaza HNI Bapak sekalian. Kita udah berkomitmen ya Bos ya. Kita akan siapin. Kita ada acara tidak di saat weekend, tapi kita akan siapkan acara di saat weekday. Pertemuan sebulan 1 kali. Para eksekutif director, para loyal eksekutif director menggabungkan para ED dan para LED Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Itu yang tadi Bos Mahmud sampaikan, itu besi panasnya itu bakal buat kemeng tuh para ED. Kemeng, tau kemeng? Ya, kalau misalnya dari November ini datang ED. Iya, itu yang kemarin kayaknya. Udah LED dia? Udah Pak. Pokoknya yang udah dikasih kesempatan ngomong tuh LED. Ya, muncul lagi. Oh, LED dia, LED. LED, ya Allah, itu kayak kemarin tuh, ya itu yang bareng saya itu, iya, LED deh, LED. Kenapa gue belum ya? Nah gitu. Bapak Ibu sekalian, kita akan terus buat suasana yang seperti itu. Datang, ajak mitra kita, gandeng mitra kita. Mereka adalah para eksekutif director baru dalam tim kita Bapak Ibu sekalian. Ya, dan insya Allah semakin banyak yang Bapak Ibu sekalian gandeng, sampai pada saatnya Bapak Ibu, tangan kita tidak akan sanggup menggandengnya. Seperti hari ini saya tidak sanggup menggandeng tangan Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Nggak bisa. Kalau digandeng tuh nggak bisa. Yang ada ditomplok Bapak Ibu sekalian. Karena kalau digandeng nggak bisa. Ini belum datang semua loh. Yang di daerah masih banyak. Ya, yang di daerah masih banyak Bapak Ibu sekalian. Belum datang semua tim Gemar Safar. Jadi artinya Bapak dan Ibu sekalian, kita persiapkan November ini. Nggak apa-apa ya, keras dikit sama diri kita ya. Keras tuh nggak begini Bapak Ibu. Bukan itu yang saya maksud, itu mah lebay. Ya, bukan itu yang saya maksud. Bapak Ibu nggak usah, saya Pak, omset Pak, ini udah tanggal segini baru segini, jedotin ke tembok, jeder. Saya udah keras Pak, bukan itu maksudnya. Saya nggak penting jidat Anda gitu. Yang penting adalah kerja kita. Kita mau bergerak, kita mau bertemu, kita mau melakukan hubungan,
Karena biar bagaimanapun, leadership itu tidak akan punya artinya apa-apa kalau kita tidak perkuat dengan relationship. Leadership, Anda punya kemampuan memimpin, tapi nggak ada orang yang dipimpin. Saya mau tanya, ada manfaatnya nggak? Kayak orang gila kita. Ya kan? Jadi hari ini PCA, Anda lagi ngapain? Anda pertemuan online? Enggak, Pak. Anda tuh leader. Yang namanya leader, itu ada yang dipimpin. Jadi kemampuan leadership akan semakin komplit kalau Bapak Ibu sekalian mengembangkan dengan yang namanya relationship. Leadership, relationship. Itulah the true leader. Itulah true leader. Anda betul-betul leader. Tapi kalau Anda ngomong sendirian, tidak ada yang Anda pimpin, Anda bukan leader. Anda orang gila. Ya, Bapak Ibu sekalian bisa dipahami? Oke, kalau sudah bisa dipahami, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, tadi ya kita akan terus menyemangati room-room. Mohon maaf ya, akan lebih mungkin room-room itu, room-room WA tuh seperti apa ya? Bara yang makin panas. Yang mungkin saja cuma satu kali satu hari tadinya, Bapak Ibu sekalian akan lebih banyak. Siapkan memori HP Anda Bapak Ibu. Ya, jangan Anda alasan lagi, ini Pak, mohon maaf Pak, HP saya hang Pak. Saya harus live dari grup. Nggak usah, itu kalau yang kayak gitu tuh, Bos Mahmud, sebelum dia ngomong keluarin aja. Ya, sebelum dia ngomong keluarin aja tuh. Kalau hari ini masih alasan leader, masih ED, masih alasan HP nggak kuat. Bukan HP Anda yang nggak kuat, tapi kepala Anda yang nggak kuat. Hati Anda yang nggak kuat. Ya, itu cuma alasan doang. Baru dia mau bilang, oh HP Anda, langsung aja live-in bos. Live-in aja, jebret, udah. Biar dia mikir, oh bener HP saya rusak. Bukan rusak. Masalahnya Anda udah mulai konslet. Ya, Anda mulai berpikir HP saya nggak kuat. Ya, kalau sudah ngomong kayak gitu Bapak sekalian, ya belum ngomong aja udah kebaca nih, live-in aja Bapak Ibu sekalian. Nggak apa-apa, kalau untuk level ED mah harus digituin. Tapi kalau di level AB jangan. Ntar bubar semua tuh ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kedua ya, Executive Director dan Loyal Executive Director yang sudah terlaksana pada hari ini, insya Allah akan hadir lebih banyak lagi. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, sabar-sabarin dulu ya. Yang lagi butuh uang banyak, sabar dulu. Yang lagi kepengen, ya Pak saya pengen buka salon Pak, sabar. Ya, Anda nggak usah buka salon sekarang, sabar dulu. Yang bapak-bapak, saya pengen ngembangin Pak warung kelontong saya, sabar. Yang kelontong sekarang udah jalanin aja biar bunyi terus aja, tong 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 tong, nggak apa-apa. Sabar. Nanti kalau mau ada gedein jadi supermarket yang wah gitu ya, sabar. Terus sabarnya gimana Pak Hari? Sabar dengan satu penghasilan yang besar dulu aja. Yaitu HNI Bapak Ibu sekalian. Saya mencoba untuk mengafirmasikan ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita betul-betul jadi LED yang berkualitas, apakah disebut dengan LED Prime dan seterusnya Bapak dan Ibu, maka mari sama-sama kita kumpulkan yang banyak. Kumpulin yang banyak. Buat apa Bapak sekalian? Tuh, jadi modal. Jadi modal lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, udah nggak tergantung lagi tuh. Ya, udah nggak ada bank gaya-gayaan nelpon kita deh. Oh, Bapak, ini karena Bapak dianggap sebagai nasabah yang prioritas, Bapak kami kasih fasilitas tanpa syarat. Apa fasilitasnya? Bapak kami bikinin kartu kredit. Ya, tenang Pak, nggak ada biaya apapun. Sepeser pun Bapak nggak usah keluarkan biaya. Sudah langsung kami urus. Saya nggak butuh. Tapi suatu saat mungkin Bapak butuh, saat darurat. Enggak. Sudah lewat masa darurat itu. Ya, tapi ini nggak jadi nih Pak. Ya nggak jadi, udah. Close. Nama saya jangan dimasukin ke kartu kredit, saya bilang. Ya, close. Dia nggak tahu ngomong sama siapa Bapak Ibu. Ya kan? Nggak tahu dia. Aduh, ya Allah, kartu kredit hari gini. Tapi ini penting Pak. Enggak, buat saya nggak penting. Ya, biar panas dia gantian. Ya. Kalau dulu waktu susah kan begitu kan. Berapa limitnya? 10 juta. Mau. Kapan jadinya? 3 hari, 2 hari bisa nggak? Ketahuan tuh lagi butuh. Ya, mau dipakai kartu kreditnya. Segera digesek kalau nggak buat belanja. Ketahuan. Ntar bayar bulan depan. Kelihatan lagi butuh. Ya. Yang kita butuhkan hari ini adalah mengumpulkan hasil yang banyak dengan menjadi loyal eksekutif director. Ya. Dan karenanya Bapak Ibu, Anda mau ngapain? Mau sedekah yang brutal? Bisa. Anda mau ngapain lagi? Mau jalanin bisnis online Pak? Ya. Mau ngapain? Bantuin bisnis oleh anak saya Pak. Dia lagi buka itu yang namanya warung muslimah ya. Pakaian muslimah. Oke, bisa. Anda mau ngapain lagi? Anda mau bikin real estate? Bisa. Anda mau ngapain lagi? Saya mau bikin bisnis konvensional Pak. Buat ngebantu masyarakat di sekitar saya. Boleh. Kalau udah punya duit, mau ngapain aja bisa. Kalau punya duit. Kalau belum punya duit, gak usah macem-macem. Ya, fokus aja. Gedein aja bonus di HNI. Udah itu aja fokusnya. Ntar Pak, kalau udah bonusnya tuh 80, 100 juta per bulan. Yang udah mulai mikir tuh. Mana lagi ya besok ya? Ada.
mana lagi ya? Bisnis apa lagi ya gitu. Itu saatnya Bapak Ibu sekalian mulai melakukan ekspansi amal. Ekspansi amal ataupun juga ekspansi bisnis yang bisa kita lakukan dari modal bonus HNI yang hari ini kita kumpulkan makin banyak, makin banyak, makin banyak. Ngumpulinnya itu bukan begini Bapak Ibu ya. Ngumpulinnya itu bukan dapat bonus, sisihkan ditabung. Bukan dengan cara itu. Nih mohon maaf ya Bapak Ibu. Bukan dengan cara itu. Karena saya sangat tidak rekomendasi mengumpulkan uang di bank. Caranya adalah Anda dapat bonus, sisihkan. Lewat apa? Belanjain produk. Masukin jadi aset produk. Terus begitu sampai nanti produk Anda tuh betul-betul udah banyak banget gitu ya. Itu pasti duit Anda udah banyak. Terus Pak, kalau saya butuh duit dari produk itu, bukan lah. Yang ini aja kan bisa. Yang baru mau masuk lagi, itu duit juga. Ya Anda nggak usah beliin produk lagi deh. Produk Anda udah cukup. Oke, untuk apa? Silakan. Anda silakan pilih. Kanal-kanalnya sudah disiapkan. Ya, bisa difahami Bapak Ibu? Oke. November, Desember siap untuk lebih keras untuk diri kita Bapak Ibu? Gak usah kerasnya begini Bapak Ibu. Ya, jangan kayak orang gila ya. Tabok-tabokin, jedot-jedotin, bukan, itu orang gila. Ya, kita kepengen keras dengan cara apa? Lebih sering prospecting, lebih sering melakukan home sharing, lebih sering melakukan rekrutmen baru. Itulah cara kita untuk mengeraskan diri kita. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan di pertemuan akan datang lahir eksekutif direktur baru dari rahim Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.